Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Mari kita mau satukan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau mulai ibadah pada sore hari ini. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau sudah mengumpulkan kami anak-anak di tempat ini Tuhan. Ini bukan acara rutinitas kami Tuhan, tetapi karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau memberkati semua tim pelayan yang ada pada sore hari ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau katakan, Engkaulah Raja atas dunia, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah Raja atas dunia ini Bapa, yang menghancurkan segala kutuk dalam kehidupan kami. Mari kita katakan, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan berkemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajarkan bergerak
kau sungguh baik. Namamu indah Bapa dalam kehidupan kami. Kami cinta kau selalu Tuhan. Kami mau meninggikan kau. Kami mau agungkan kau Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapa katakan dengan sungguh, Yesus kau sungguh baik.
Yeah.
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita katakan, Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku, saat pada hidup menerpaku, janjimu di dalammu terikat jiwaku, ku kan berani di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tidak ada permasalahan, tidak ada pergumulan yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan sampai hari ini kalau kami ada, kami percaya semuanya karena kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi Tuhan baik bagi kami. Kami bersyukur, kami akan dengar sabda firman Tuhan berfirman bagi kami supaya kebenaran ini memerdekakan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk semua. Ya, shalom. Saya percaya kita semua hari ini sukacita, amin. Sekalipun hujan gak berhenti-berhenti, sekalipun jemuran juga kering-kering, tapi sukacita Tuhan ada atas kita, amin. Ya, tadi pagi saya melayani di Polda Ratan. Saya bersyukur, walaupun sebenarnya dalam keadaannya sebenarnya saya tuh lagi kondisi capek karena kemarin saya dari tempat kerja ditelepon sama istri saya. Istri saya telepon, Pak, itu sawah di belakang rumah itu meluap katanya gitu kan. Perasaan saya tinggal di situ sudah cukup lama, sudah 4 tahunan nggak pernah meluap. Tapi ternyata bangun di samping tempat saya tadinya kan kayak kebun, itu tanah kas desa. Waktu itu dibangun, ada jalan airnya, irigasi jadi kecil. Jadi selama bertahun-tahun kami tinggal hujan deras, walaupun sampai berhari-hari nggak pernah banjir. Tiba-tiba itu banjir masuk sampai ke kamar, sampai semata kaki lebih. Anak saya senang sampai wahana baru, gitu kan, yang main air. Untung di Jogja, kalau di Jakarta mungkin warnanya udah beda ya. Karena bening, anak saya main, saya ditelepon, saya dari Bantul langsung cepet. Dan sampai subuh lah kami masih bersih-bersih gitu kan. Sebenarnya nggak terlalu kotor, cuman kan lembab sampai semuanya. Jadi pagi-pagi udah harus bangun lagi parang kritis, saya tetap sukacita.
Puji Tuhan tadi siang sempat tidur siang. Dan saya pikir gini, apapun yang terjadi itu tetap baik. Gitu. Sekalipun mungkin Mbak Rara kehilangan remote itu aja lupa gitu kan, lupa matiin hujannya, lupa berhenti hujan karena ada pawang hujan kayak gitu kan. Sekalipun kayaknya keadaan nggak baik sama kita, sekalipun rasanya bahwa kita nggak dijawab sama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Tema kita hari ini bicara tentang fokus kepada Tuhan. Fokus itu punya kekuatan yang besar. Percayalah fokus punya kekuatan besar. Mungkin bapak-bapak yang sering liatin alat-alat mesin-mesin itu ada sebuah alat potong selain laser ya, kita tahu kalau laser bisa motong baja. Ada sebuah alat potong yang dipakai bukan yang bersentuhan sama bendanya, itu bukan besi, bukan baja, tapi air dengan tekanannya sangat tinggi. Karena fokus bisa punya kekuatan yang besar. Nah, hari ini kita akan bicara tentang fokus kepada Tuhan. Kita akan fokus hari ini bicara tentang gini, orang yang fokus sama Tuhan pasti kehidupannya tenang. Orang yang fokus sama Tuhan pasti hidupnya tenang. Kita baca sama-sama Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Ya, sudah dapat kita baca sama-sama Yesaya 30 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggak. Orang yang fokus sama Tuhan, yang matanya tertuju sama Tuhan, adalah orang yang pasti tenang hidupnya. Harusnya tenang hidupnya. Karena yang ada di pikiran dia, yang ada di fokusnya itu cuma Tuhan. Sekalipun masalahnya datang, ya manusiawi lah, kita sesekali mungkin teralihkan perhatian kita atau fokus kita sesekali mungkin dengan permasalahan yang datang, dengan hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, kita akan lihat bagaimana sekalipun mungkin seperti ada yang coba ganggu kita, seperti ada permasalahan yang coba ganggu fokus kita sama Tuhan. Tapi orang yang fokus benar-benar sama Tuhan, pasti akhirnya hidupnya tenang. Hari-hari ini memang kita perlu benar-benar fokus sama Tuhan, karena dunia sedang gencar sekali untuk coba menghancurkan kita. Dunia sedang gencar sekali. Ada sebuah cerita tentang orang Eskimo. Orang Eskimo itu orang-orang yang ada di kutub, tinggal di kutub. Cara orang Eskimo untuk membunuh serigala. Jadi orang Eskimo itu dia kan di tempat yang isinya es semua. Dia akan taruh pisau yang sangat tajam, ditaruh di atas es, ditancapkan di es, lalu dilumuri dengan darah hewan, sehingga ada sedikit bau amis. Nah, lalu serigala itu akan menjilat-jilat pisau tadi, pisau yang sudah diasah sangat tajam, akan dijilat-jilat. Tapi karena memang suhu yang tinggi, tempat yang sangat dingin, rasa sakit itu berkurang. Serigala itu terus jilat-jilat pisau tadi yang sangat tajam tanpa dia sadari bahwa lidahnya sudah berdarah-darah di situ. Walaupun karena es batu, karena tempatnya dingin, rasa sakitnya itu berkurang tuh. Tapi orang Eskimo itu tahu bahwa serigala itu nggak sadar bahwa itu sedang membunuh dia. Hari-hari ini iblis bekerja dengan cara yang sangat halus. Dulu mungkin saya pernah share, kalau iblis nggak bisa buat kita duniawi, iblis buat kita sangat agamawi. Kalau iblis nggak bisa buat kita jadi duniawi, Bapak Ibu, kalau kena masalah berdoa sama Tuhan, ya puji Tuhan. Kalau ada masalah tekanan begitu berat datang ke gereja, itu mungkin kayaknya iblis tuh enggan untuk kasih cobaan atau kasih tawaran yang duniawi. Iblis mungkin nggak bisa coba Bapak Ibu dengan hal yang duniawi, dengan narkoba, dengan yang lain mental nih, enggak nih rohani banget ya. Mungkin dari kecil sudah Kristen, mungkin dari kecil sudah baca Alkitab. Mungkin nggak bisa, kayaknya kebal atas dosa-dosa dunia. Kalau iblis nggak bisa buat itu, iblis buat kita jadi orang yang agamawi. Mungkin teman-teman di sini ada anak-anak muda. Waktu kita ada dalam tekanan, tiba-tiba ada teman tawarkan dengan hal yang narkoba, nolak mungkin. Tapi mungkin akhirnya kita jatuh jadi orang-orang yang agamawi. Waktu lihat orang ini, wah ini orang berdosa, ini mas neraka kamu. Oh kamu nggak gereja ya hari Minggu ya? Oh Tuhan marah sama kamu. Dikutuk Tuhan loh nanti. Oh kamu nggak
Persembahannya kok dikit banget ya? Pemarah lo Tuhan sama kamu, nanti masuk neraka lo kamu. Kalau iblis gak bisa buat kita jadi duniawi, iblis buat kita jadi agamawi. Kenapa? Karena iblis paling pintar punya cara untuk akhirnya buat kita jatuh. Bahkan tidak sadar terjatuh. Makanya kita perlu belajar hari ini tentang mata yang tertuju sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Cara mungkin gini, ekor monyet kalau dia bergantungan di pohon, dikasih angin kencang, dia akan pegangan sangat erat. Tapi kalau dikasih angin sepoi-sepoi, dia kira ngantuk dan jatuh. Ada banyak orang Kristen yang kayak gitu kelakuannya, sama kita semua. Wah dikasih tekanan, wah dimaki orang, dimarahin orang, wah kita pegangan erat. Kita bilang gini, saya percaya Tuhan, saya punya Tuhan. Makin tekanan makin kencang, mungkin kita pegangan makin erat. Tapi waktu angin sepoi-sepoi datang, mulai diberkati, warungnya mulai rame, jualannya laris, orderan terus dari mana-mana. Mulai kita akhirnya waktu mulai bergelantungan, kasih angin pelan, angin sepoi-sepoi, makin ngantuk kita jatuh pada akhirnya. Itu makanya jangan ngerasa kuat. Percayalah kita harus tetap fokus sama Tuhan. Kalau kita baca cerita Abraham dalam Alkitab, seringkali kita berpikir bahwa itu cerita tentang keperkasaan atau kehebatan Abraham. Itu cerita tentang bagaimana iman yang besar dari Abraham. Percayalah, bukan cuma sekedar itu. Cerita Abraham di Alkitab itu sebenarnya cerita tentang kegagalan Abraham, tapi cerita tentang Tuhan yang tidak pernah gagal. Waktu Tuhan bicara sama Abraham bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai, apa Abraham berhasil beriman sampai akhir? Kan enggak. Kan pada akhirnya Abraham kan ambil apa namanya, gundiknya, akhirnya ambil budaknya, akhirnya jadi istri kan. Gagal kan dia di tengah jalan sebenarnya, yang kita jangan sadari. Jadi cerita Abraham bukan cerita keberhasilan Abraham, tapi cerita Tuhan yang gak pernah gagal sekalipun kita gagal. Cerita Abraham, cerita tentang Tuhan yang gak pernah gagal. Sekalipun kadang kita gagal ambil keputusan, sekalipun kadang kita salah ambil langkah dalam kehidupan kita, sekalipun kita kadang salah ambil apa namanya, ambil jalan dalam untuk keluarga kita. Tapi percaya, belajar dari Abraham, ada Tuhan yang gak pernah gagal untuk menggenapi janji dalam kehidupan kita. Kita perlu apa? Perlu fokus sama Tuhan. Kita perlu fokus sama Tuhan. Kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan atas Abraham, pertolongan Tuhan atas Elia. Gak perlu diajarin. Tuhan tuh gak perlu diajarin cara tolong kita. Saya senang sekali untuk ingatkan diri saya sendiri tentang hal ini. Kita gak perlu ajarin Tuhan cara tolong kita. Tuhan tahu betul cara tolong kita. Gak perlu. Kita tuh udah terlalu banyak drama dalam pikiran kita. Kita udah terlalu banyak skenario dalam pikiran kita. Seperti kasus yang kemarin rame itu kan. Kita udah banyak skenario dalam pikiran kita. Kita selalu berpikir gini, kalau ada masalah, nanti Tuhan tolong lewat ini. Wah, ini orang kaya nih, pasti Tuhan tolong lewat sini. Oh, ini orang punya jabatan, pasti bisa bantu. Ini orang punya relasi banyak, pasti bisa tolong. Seringkali ada dalam pikiran kita kan selalu bicara tentang kita coba ajarin Tuhan cara tolong kita. Kita selalu berpikir bahwa wah udah mepet ini, tanggal segini harus bayar ini. Kita harus berpikir tentang orang-orang yang bisa tolong kita dalam pikiran kita. Percayalah, itu gak sedang mengandalkan Tuhan, sekalipun orang-orang dalam pikiran kita adalah orang-orang yang ada di gereja. Sekalipun orang-orang dalam pikiran kita mungkin orang-orang yang sangat rohani, itu bukan andalkan Tuhan. Kita perlu fokus sama Tuhan. Nah, yang pertama adalah tadi tenang dalam masa penantian. Orang yang fokus sama Tuhan tenang dalam masa penantian. Kata menanti itu kata yang gampang diucapkan, sulit dilakukan. Bapak Ibu ngerti lah, kita semua di jalan juga sering melihat orang-orang yang tidak sabar menanti. Enggak ada rohani-rohaninya memang. Kalau itu dibilang salah satu hal yang besar itu dalam salah satu bagaimana kita fokus sama Tuhan adalah sabar dalam menanti. Kayaknya kurang rohani, tapi percayalah ada banyak dosa itu lahir cuma karena kita nggak sabaran. Bapak Ibu sering mungkin ke pasar, sering ketemu orang-orang yang nggak sabaran. Ya kan, udah ngantri, nunggu nih, ini kios rame nih, udah nunggu, tiba-tiba diserobot sama orang gitu kan. Bu, minyak 2 kilo gitu kan, itu kan ngeselin kan.
Lagi nunggu nasi goreng gitu, kan nasi goreng tiba-tiba diserobot sama orang. Pak, saya lapar Pak, saya duluan gitu kan. Emang kita ngapain di situ dari tadi gitu kan? Emang kita belajar masak di situ, kita kan juga mau lapar mau makan. Percayalah, dunia penuh dengan orang-orang yang nggak sabar nanti. Di lampu merah, ada banyak orang akhirnya gagal, ada banyak orang buat dosa karena nggak sabar. Saya catat ada satu cerita di Alkitab yang kelihatan sepele, tapi ini dampaknya besar sekali bagi bangsa Israel. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Ya, saya bacakan di sini ya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi Samuel tidak datang ke Gilgal. Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat 12, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan melakukan kerajaan atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini cerita tentang satu hal yang kita pikir rasanya kayak Tuhan gak adil di sini. Ada satu dosa yang dilakukan, ada satu kesalahan yang dilakukan Saul yang kayaknya nggak pantas untuk dihukum seperti ini sama Tuhan. Kalau kita coba membanding-bandingkan dosanya Saul dengan Daud, itu nggak imbang, sangat tidak imbang. Tapi ada satu kejadian di sini di Alkitab ini, di cerita tadi tentang bagaimana kesalahan yang dilakukan Saul tapi dampaknya besar. Satu kali waktu Saul sudah tren pada waktu itu sebuah kerajaan harus ada rajanya. Tapi sebenarnya Tuhan mau memerintah langsung bangsa Israel. Tuhan mau memerintah teokrasi langsung kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel minta raja tetap. Mereka tetap minta raja. Lalu dikasih raja sama Tuhan. Mereka sodorkan Saul, dan singkat cerita Saul jadi raja. Dan setelah Saul jadi raja, lalu waktu mereka ada di sebuah tempat. Waktu mereka ada di sebuah tempat Gilgal, waktu mereka ada di sebuah tempat, mereka lihat bangsa Filistin sudah ada di depan, musuh sudah ada di depan. Apa yang mereka lakukan? Mereka biasa perang, itu mereka bakar korban dulu. Ibaratnya gini, mereka sedang menanti Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan. Ceritanya seperti itu, mereka bakar korban buat Tuhan supaya waktu perang mereka menang. Singkatnya seperti itu. Yang harus bakar biasanya imam. Mereka nunggu Samuel gak datang nih. Lalu Saul lihat musuhnya makin mendekat ngejar. Paniklah. Alkitab catat ada orang lari ke gua, ada orang lompat ke sumur, dan akhirnya mereka kocar-kacir semuanya. Mereka ketakutan. Saul lihat makin panik. Rakyatnya kok pasukannya semua ketakutan. Lalu Saul, tadi ada ayat yang bagus sekali 12 dibilang gini. Maka pikirku, Saul mulai mikir dengan cara berpikirnya dia. Makanya gak lagi fokus sama Tuhan. Saul mulai mikir musuh datang nih, makin dekat nih. Kalau kita gak buru-buru perang, habis kita. Tapi kan kalau perang harus bakar korban bakaran. Lalu Saul mulai bakar korban di situ. Waktu Saul selesai bakar korban, Samuel datang. Imamnya datang, telat nih imam nih. Ya, pendeta kan suka telat memang ya. Imamnya datang. Waktu imamnya datang, Samuel tanya, Saul, apa yang kamu lakukan? Kamu ngapain? Lah dia cerita lah, musuh mulai datang, dan pikirku kan kita harus bakar korban. Lalu Samuel marah sama Saul. Samuel bilang gini, perbuatanmu itu bodoh.
perbuatanmu itu bodoh. Ada dampak yang besar. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel untuk selama-lamanya. Simpelnya seperti ini, perbuatanmu itu bodoh, sebenarnya kerajaanmu akan selama-lamanya. Bayangin, ini titik di mana akhirnya Saul sudah mulai jatuh. Samuel bilang, sebenarnya Tuhan mengokohkan kerajaan untuk selama-lamanya. Tapi karena kejadian ini, nanti akan ada yang menggantikan kamu. Dampaknya besar, cuma gara-gara dia nggak sabaran dulu. Dalam 10 hukum Taurat, itu ada membunuh, berzina, mencuri, tidak ada jangan gerasa gerusu, jangan tidak sabaran dulu, nggak ada. Kayaknya bukan dosa besar tidak sabaran dulu. Tapi Saul gagal, Saul kehilangan kerajaannya, cuma karena nggak sabar dulu. Cuman karena nggak sabaran dulu. Di pasal-pasal di Bapak Ibu yang belajar hukum, tidak ada pasal di situ akhirnya orang dipenjara karena tidak sabar. Tidak ada. Tapi ada banyak akhirnya dosa besar karena tidak sabar. Orang yang fokus sama Tuhan, itu orang yang akhirnya tenang dalam kehidupannya, tenang dalam masa penantian. Mungkin ada di antara kita yang pada akhirnya ambil keputusan yang salah karena kita nggak sabar. Ada di antara kita pada akhirnya itu mulai melangkah di langkah yang harusnya kita nggak ambil. Cuman karena kita pikir gini, mana nih pertolongan Tuhan belum datang. Waktunya mepet ya. Waktunya mepet. Ini udah terlalu parah ini. Pada akhirnya kita ambil langkah yang harusnya kita nggak perlu ambil. Harusnya kita ambil keputusan yang kita nggak perlu ambil keputusan itu. Tapi karena kita nggak sabaran, kita nggak sabar nunggu pertolongan Tuhan. Kita nggak sabar mimpi kita buru-buru digenapi. Kita nggak sabar dalam tanda kutip doa kita mau buru-buru dijawab sama Tuhan. Abraham gagal karena nggak sabar. Saul gagal karena nggak sabar. Jangan sampai kita ada dalam daftar orang-orang yang gagal karena nggak sabar tadi. Jangan sampai keputusan kita keluar karena kita nggak sabaran, Pak. Hari-hari ini teguran dan firman yang mungkin menegur kita semua, termasuk saya sendiri. Orang yang fokus sama Tuhan, hidupnya tenang dalam masa penantian. Menanti itu sebenarnya sulit. Kalau dibilang gini, ini hal yang bisa menanti ini hal yang cukup berat buat semua orang, buat hamba-hamba Tuhan, buat jemaat Tuhan, buat semua orang menanti ini. Jadi kalau bicara tentang firman ini bukan cuma buat jemaat Tuhan, ini juga buat hamba-hamba Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan gak sabaran untuk nanti di promosi Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan gak sabaran untuk melihat janji Tuhan. Akhirnya salah ambil langkah. Saya berdoa Bapak Ibu di tempat ini, termasuk saya, orang-orang yang hidupnya tenang, sabar dalam masa penantian. Sabar dalam masa penantian. Saya catat di sini, menanti itu guru terbaik dalam mencetak masa depan kita. Menanti itu guru terbaik. Nunggu itu guru terbaik untuk membentuk karakter kita, mencetak masa depan kita. Menunggu. Ini bisa nyerang semua orang tadi saya bilang. Menunggu. Bukan tentang berapa lama nunggu, tapi sikap hati kita waktu nunggu. Saya lupa saya pernah sharing apa enggak. Dulu satu kali saya melayani di satu gereja. Saya lupa temanya, pokoknya ada hubungannya dengan hal ini. Bicara tentang ini, mujizat Tuhan pada waktu itu lah. Sudah cukup lama, sudah belasan tahun juga. Nah, satu kali saya lagi kesaksian, ada seorang ibu yang maju. Saya kenal ibu ini. Saya dampingin anaknya cukup lama. Saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kesabaran dia, imannya dia begitu luar biasa. Dalam khotbah itu kebetulan saya kenal, saya ajak maju ke depan kesaksian ibu ini. Ibu ini kesaksian sekitar 14 tahun bagaimana dia harus menghidupi dua anaknya seorang ini. Dia cerita bagaimana kesetiaan dia dan segala macam. Saya panggil dia kesaksian karena saya diberkati dalam kehidupannya. Nah, satu ketika waktu saya lagi khotbah gitu, orang ibu ini lagi kesaksian, ada ibu lain yang maju juga, mau kesaksian juga katanya.
Saya pikir kalau 2 nih, kalau 3 aja saya turun pulang, saya bilang. Ini 2 ya sudah. Dia maju kesaksian. Dia bilang gini, saya 20 tahun lebih Pak. Ibu baru 14 atau 17 saya lupa. Ibu baru 14 tahun nunggu. Saya 24 tahun berapa? 20 tahun lebih nunggu. Saya lebih lama. Loh kok jadi adu nasib, saya pikir. Kok jadi adu nasib begini? Saya kenal juga ibu yang satu lagi. Tapi saya tahu bagaimana kehidupannya dia. Jadi saya pikir gini, kenapa ibu ini mungkin belum nggak selama ibu tadi, tapi saya lihat imannya dalam masa penantian. Saya lihat ada banyak orang yang mungkin mulai menawarkan hal yang gak baik. Ibu ini tetap beriman. Ibu ini tetap berharap sama Tuhan. Dia tahu Tuhan yang buka jalan dia. Bukan berapa lama kita nunggu Pak. Mungkin ada bilang gini, saya udah nunggu belasan tahun ini untuk dijawab Tuhan. Tapi waktu kita nunggu, apakah kita nunggu dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan? Apakah waktu kita nunggu dengan keluh kesah sama Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa, gak percaya sama Tuhan? Atau mungkin belum lama kita nunggu, mungkin baru 4-5 tahun kita nunggu. Saya nggak tahu Bapak Ibu lagi nunggu apa. Nunggu pemulihan keluarga, kesehatan atau yang lain. Tapi masa menunggu ini kita isi dengan masa-masa di mana kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Masa menunggu kita isi dengan pengharapan kita sama Tuhan. Itu makanya perlu kita benar-benar tenang di hadapan Tuhan, tenang dalam masa penantian. Orang yang fokus sama Tuhan itu tenang dalam masa penantian. Yang kedua tadi, tenang dalam pengambilan keputusan. Keluaran 33 ayat 15. Saya minta tolong satu orang untuk bacakan. Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa bilang gini sama Tuhan, jika engkau sendiri tidak bimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa matanya terfokus sama Tuhan. Dia bilang gini, kalau Tuhan yang suruh keluar, baru dia mau langkah. Kalau Tuhan yang suruh ambil keputusan, baru dia mau langkah. Kenapa? Karena fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Nah, hal kedua tentang fokus sama Tuhan adalah, kan fokus sama Tuhan akan membawa ketenangan. Nah, ketenangan yang kedua adalah dalam mengambil keputusan. Izinkan Tuhan ambil pegang kendali dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Kalau kita fokusnya sama Tuhan, bukan sama mimpi-mimpi kita. Kalau kita fokusnya sama Tuhan, bukan kepada jawaban doanya kita akan lihat bagaimana Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Hidup kita ditentukan, keputusan kita ditentukan sama Tuhan dalam kehidupan kita, bukan sama perasaan. Saya sedih sekali beberapa bulan lalu, sekitar 1 bulan lalu, ada kejadian seorang mahasiswa yang akhirnya mengakhiri hidupnya, melompat dari hotel ya Bapak Ibu dengar beritanya. Ada banyak orang Kristen pada akhirnya mengambil keputusan bukan dari fokusnya sama Tuhan, tapi mengambil keputusan dari perasaan. Perasaan kita tuh sementara sekali. Perasaan kita tuh sifatnya sangat-sangat sementara. Perasaan kita bisa berubah, bahkan mudah sekali untuk berubah. Sekarang kita senang nih, bisa nanti malam kita nangis. Manusia itu punya perasaan tuh seperti apa ya? Kadang bisa sedih, cepat sekali berubahnya dalam hitungan menit. Bisa dalam hitungan menit. Tapi celakanya adalah orang-orang yang ambil keputusan karena perasaannya dia. Saya kaget waktu nenek saya meninggal. Saya sama mama saya, sama tante om saya, kami ke Medan. Saya lahir besar di Jakarta. Jadi ke sana tuh baru beberapa kali karena keluarga udah rata-rata di Jakarta. Kami pergi lah, nenek saya meninggal, perjalanan dari bandara itu belum ada, di dekat baliknya belum ada bandara. Kami naik habis turun di Medan, pada waktu itu kami naik mobil cukup lama, hampir berapa jam, 8 atau 9 jam sampai ke Toronto. Kami pulang mudik gitu kan, mudik agak naik gunung lagi. Nah, dalam perjalanan kami tawa kan di situ. Karena sudah tua juga, sudah usia juga, mama saya kami semua udah orang tua, anak-anaknya sudah biasa maksudnya, sudah oke lah, sudah rela lah. Toh juga meninggal dalam Tuhan. Ya sambil ngobrol karena udah lama
Enggak ketemu, jarang ketemu, ngobrol-ngobrol sambil bercanda. Akhirnya bilang gini, sudahlah, sudah baik semua, sudah punya cucu, udah lengkap semua. Ya sudahlah, kita relaan, hari ini kita sukacita aja, nanti datang gak usah ada yang nangis lagi. Kayak gitu. Ini udah kita pasrahkan sama Tuhan. Ini udah jalan terbaik dari Tuhan. Ketawa-tawa. Udah perjalanan, bercanda, ngobrol, berfellowship lah kami di perjalanan di mobil. Ini masih ketawa. Begitu sampai pagar, tiba-tiba serentak satu mobil nangis histeris. Saya mikir, saya kan kaget, saya masih kecil sendiri karena itu saya masih SMA kalau nggak salah. Ini semua tante dan om saya sama mama saya juga. Ini abis ketawa tiba-tiba nyampe pagar nangis histeris rame-rame. Saya kan nggak langsung turun dari mobil, saya mikir ini kok bisa ya gini ya. Dari habis ketawa tiba-tiba nggak ada salahnya loh. Tiba-tiba kan harus berhenti dulu, tenang dulu, nangis, kasih intro dulu gitu kan. Saya pikir kan gitu. Dari ketawa tiba-tiba langsung nangis. Menjerit-jerit semuanya. Padahal udah janji tadi kayak janji ya di mobil dah ini kita pasrah kepada kedaulatan Tuhan, gak usah nangis lagi. Ya sebenarnya nggak, cuma saya mikir gini, manusia itu perasaan tuh berubah-ubah cepat sekali. Tapi sayangnya kita sering ambil keputusan karena perasaan kita. Saya beberapa awal tahun lalu konseling seorang anak muda yang sampai hari ini gak ketemu dengan orang tuanya. Sudah belasan tahun, sudah tidak ketemu dengan orang tuanya. Karena satu ketika dia marah sama orang tuanya. Dia marah sama orang tuanya juga marah sama dia, orang tuanya usir dia karena sama dalam kondisi marah. Dan dia bilang, iya saya gak akan balik lagi. Saya bilang sebelumnya ada banyak hal yang menyakitkan gak? Ya enggak, cuma dalam kejadian itu aja. Dan kejadian simpel sekali sebenarnya, gak terlalu parah. Cuman mereka dua-duanya ambil keputusan saat emosi. Fokusnya nggak Tuhan, fokusnya sama masalahnya. Waktu lagi marah-marahnya dia ambil keputusan. Sampai hari ini nggak ketemu lagi. Sudah belasan tahun. Ada berapa banyak mungkin di antara kita ambil keputusan karena keputusan kita digerakkan oleh perasaan kita yang sementara. Keputusan yang digerakkan oleh perasaan yang sementara tadi sering dampaknya itu permanen masalahnya. Sering dampaknya permanen. Perasaan kita, mood kita kan sementara, sering berubah kan. Kadang marah, kadang kesel, kadang ya sukacita. Kadang kita udah dongkol-dongkolnya sama orang, marah-marah sama orang. Tiba-tiba orang itu ketemu sama kita dan kayak ngobrol biasa dan kita kayak lega. Belum ada rekonsiliasi, belum ada nangis-nangisan, kayak buat kita udah biasa aja. Udah gak ada benci-benci, gak ada marah-marahnya. Padahal tadi udah begitu marah sama orang itu. Perasaan itu tuh sementara sekali. Tapi dampaknya dari keputusan kita itu sering permanen dampaknya. Waktu kita marah, kita keluar kata-kata yang benar-benar menyakiti hati keluarga kita. Lagi marah, mungkin kita gampang ya, soalnya lagi emosi. Tapi dampaknya, bekasnya itu bisa permanen loh. Bisa belasan tahun dampaknya. Makanya Bapak Ibu hari ini sama saya sendiri, sama-sama kita belajar. Tenang, fokusnya sama Tuhan. Tenang, fokus kita sama Tuhan. Biar waktu kita fokus sama Tuhan, hidup kita, perasaan, keputusan kita digerakkan sama firman Tuhan. Kalau fokus kita sama Tuhan, digerakkan sama firman Tuhan. Jangan ambil keputusan tadi karena waktu kita lagi merasa sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah saya share tentang cerita ini, tentang bagaimana Elia waktu mengalami depresi, dia alami sendirian. Dia setelah mengalahkan 4.500 nabi Baal, dia sendirian dan akhirnya dia mau mati. Dia mau mati pada waktu itu Elia. Dia bilang gini, singkat cerita sederhana gini, orang Israel udah gak percaya lagi sama Tuhan. Enggak ada orang Israel percaya sama Tuhan. Tinggal saya satu-satunya yang percaya sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan, aku udah buat ini buat Tuhan, aku udah lakukan ini buat Tuhan. Tapi nggak ada orang Israel udah menghancurkan mesbah-mesbahku sendiri. Jadi kayak dia bilang gini, saya tinggal sendiri nih. Nanti Bapak Ibu lihat ayat selanjutnya, itu bagaimana Tuhan bilang ada 7.000 orang Israel yang menyembah Tuhan, tapi nggak dilihat sama dia. Orang kalau merasa sendiri itu sering ambil keputusan yang salah. Dia ngerasa sendiri, padahal ada 7.000 orang lagi yang nyembah Baal. Ngerasa sendiri. Ya saya berdoa supaya kita benar-benar memiliki ketenangan. Nah, saya akhiri dengan bagaimana kita bisa tenang. Izinkan Tuhan pegang kendali atas hidup ini. Izinkan Tuhan pegang kendali atas hidup kita.
Percaya yang Tuhan buat itu yang terbaik. Fokusnya ke sama Tuhan. Percayalah yang Tuhan buat dalam hidup kita. Sekalipun doa kita nggak dijawab Tuhan, sekalipun sakit kita nggak disembuhkan Tuhan, sekalipun mimpi kita tidak digenapi sama Tuhan, sekalipun rasanya kita mau marah sama Tuhan, tapi izinkan Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Elia kan rasanya pegang kendali atas hidupnya. Dia bilang gini, aku udah berbuat ini, aku udah lakukan ini, tapi kok orang-orang gak buat seperti itu. Elia rasa pegang kendali. Dia pikir gini, dia udah buat yang terbaik, harusnya yang terjadi itu juga hal yang baik dong. Elia rasa pegang kendali atas hidupnya. Kita sering gitu dong. Pak, saya udah belajar sungguh-sungguh, harusnya nilainya bagus dong. Kita rasa kita yang pegang kendali. Saya udah bangun pagi sekali untuk kerja nih, tapi mana berkatnya? Itu namanya kita pegang kendali atas hidup kita. Sama Elia, saya udah buat ini, saya udah habis-habisan buat Tuhan, tapi kok kenyataannya seperti ini ya. Tapi waktu kita izinkan Tuhan pegang kendali, Tuhan tahu betul. Tuhan tahu betul. Tuhan, Alkitab bilang gini kan, Bapak yang baik itu gak mungkin kasih batu buat anaknya minta roti. Bapak yang baik gak mungkin kasih ular buat anaknya minta telur. Goreng ceplok ya Pak. Bapak yang baik tahu kasih yang terbaik buat anaknya. Nggak mungkin tadi dibilang kasih batu buat anaknya yang minta roti. Tapi sering kita marah sama Tuhan, mana batu saya Tuhan? Padahal ya enggak. Bapak yang baik tidak mungkin kasih batu buat anaknya yang minta roti. Tapi Bapak yang baik tidak akan kasih batu sekalipun anaknya minta batu. Perhatikan hal ini. Bapak yang baik tidak akan kasih batu buat anaknya yang minta roti. Tapi Bapak yang baik tidak akan kasih batu sekalipun anaknya minta batu. Kalau kita fokus sama Tuhan, kita sadar Tuhan akan kasih yang kita butuhkan. Tapi waktu kita bahkan kita minta sesuatu yang gak baik, Tuhan tidak akan kasih. Kita perlu sadari, itu yang membuat kita fokus sama Tuhan. Hari-hari ini saya ajak kita semua untuk mulai fokus sama Tuhan. Dunia tak, sekali lagi, dunia mulai goda kita dengan cara yang makin sulit untuk kita bisa terima. Iblis makin pintar. Iblis enggak lagi kasih kita dengan hal yang kamu suruh pilih, kita suruh pilih. Kamu pilih baik atau buruk? Yakin saya jemaat GB Tirta Kencana di tempat ini akan pilih yang baik. Puji Tuhan. Tapi iblis ternyata enggak seperti itu, Pak. Saya ingatkan sekali lagi, iblis sering suruh kita pilih antara putih dengan putih tulang, putih dengan putih gading, dan putih-putih yang lain. Iblis gak lagi suruh Bapak Ibu untuk datang ke gereja perampok bang. Enggak. Iblis gak akan suruh itu. Iblis tahu Bapak Ibu akan pilih datang ke gereja kehadiran Tuhan. Tapi permasalahannya Pak, iblis akan tawarkan hal-hal yang lain yang kelihatan sama-sama baik. Iblis akan tawarkan kepada anak-anak muda, kamu gereja hari ini atau ngantar orang tuamu yang sakit nih. Wah, mulai mikir kan, oh ini hadirat Tuhan ini kan. Kita mulai diperhadapkan bukan lagi dengan hal yang baik yang buruk, hal yang baik dan yang hampir baik. Tadi saya bilang kalau diperhadapkan nih, misalnya ada Dian, saya kenal Dian sudah cukup lama. Dian saya yakin betul kalau tiba-tiba dibilang gini, Dian, kamu mau hari ini pelayanan atau hari ini kita bobol toko emas gitu kan? Saya yakin betul dia akan pilih. Saya kenal betul dia akan bilang pilih pelayanan. Tapi waktu kita mulai diputar, waktu mulai dirubah pilihannya, dia hari ini kamu harus main keyboard, kamu pilih pelayanan, atau mungkin ada keluargamu yang sakit, nggak ada lagi yang bisa ngantar selain kamu. Saya yakin dia nggak akan pilih pelayanan, ya karena saya tahu dia ngerti prioritas. Itu kan kelihatan, oh ini pelayanan nih, ini hadirat Tuhan, ini kan nomor satu untuk Tuhan. Seringkali kita cuma kasih alasan seperti itu loh. Padahal ya keluarga juga kan Tuhan juga, itu kan juga titipan Tuhan, sama dengan pelayan. Nanti saya sesi dulu bahas tentang hal ini, tentang khusus tentang fokus keluarga, fokus sama Tuhan. Nah hari ini iblis benar-benar buat kita seperti
ada di dalam dilema. Istilah, kalau sekarang kan istilah galau jadi tren lagi. Dulu kan istilah galau sebenarnya kata dilema yang dulu sebenarnya sudah cukup tren. Kita ada di peradaban yang tadi. Kita nggak bisa menang, kita nggak bisa ambil keputusan yang benar kalau mata kita nggak fokus sama Tuhan. Kalau mata kita nggak fokus sama Tuhan, kita tidak akan bisa ngambil keputusan yang benar. Ayo fokus sama Tuhan. Teman-teman yang pelayanan tempat ini sama-sama, Bapak Ibu yang datang ke gereja hari ini sama-sama fokus sama Tuhan. Saya tadi share di Polda Ratan, saya bilang gini, teman-teman yang pelayanan termasuk saya, tanpa fokus sama Tuhan, kami itu bukan orang yang sedang melayani. Kami adalah orang-orang yang sedang menjalankan hobi, mengerjakan hobi kami. Yang WL tanpa fokus sama Tuhan itu sedang menjalankan hobi nyanyi. Yang main musik tanpa fokus sama Tuhan sedang menjalankan hobi main musik. Yang khotbah tanpa fokus sama Tuhan sedang menjalankan hobi ngomong, gitu. Kami semua yang multimedia tanpa fokus sama Tuhan cuma menjalankan hobi main komputer. Tanpa fokus sama Tuhan, kami semua tempat ini adalah orang-orang yang sedang menjalankan hobi di gedung gereja. Oleh karena itu hari ini siapapun kita, ayo sama-sama fokus sama Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya yang menjadi fokus hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih anugerah Tuhan hari ini. Kami belajar untuk kami fokus sama Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mimpi kami yang jadi fokus kami. Ampuni kami kalau cita-cita kami, harapan kami, bahkan jawaban doa kami itu yang jadi fokus kami, sehingga kami mulai lupa fokus sama Tuhan. Hari-hari ini kami juga belajar. Hari ini kami belajar untuk kami tenang dalam hadirat Tuhan, tenang dalam Tuhan. Kami tenang sehingga kami bisa fokus sungguh-sungguh sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami tenang Tuhan. Hari ini ajar kami gak lagi ambil keputusan dari perasaan kami. Terlalu banyak hal yang buruk, terlalu banyak keputusan yang salah yang kami ambil karena kami lagi marah. Terlalu banyak keputusan buruk dalam masa lalu kami, dalam kehidupan kami yang kami ambil, yang seharusnya kami gak ambil. Hari ini kami belajar Tuhan, untuk kami punya ketenangan dalam Tuhan. Waktu kami tenang, kami bisa benar-benar fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan, lebih dari apa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan berbicara dengan secara pribadi bagi setiap kami. Karena kami percaya setiap firman yang kami dengar hari ini itu akan mengubahkan setiap kami. Dan sejahtera-Mu melingkupi kami di tempat ini. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Atas nama Jemaat Tirta Kencana, kami ucapkan terima kasih kepada Bang Andre yang sudah menyampaikan firman Allah. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, untuk pengumuman di gereja kita minggu ini adalah hari Rabu tetap ada bersedia online dan juga offline di Sumber. Kemudian untuk acara pemberkatan kan hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 19 ada pemberkatan nikah saudari kita Padu dengan Esra di gedung Serbaguna Karang ya. Jadi mungkin jemaat bisa hadir ataupun nanti ada undangan, dipersilakan kepada keluarga. Sekali lagi terima kasih Bang Andre, dan kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kami undang untuk kami berdiri dan kita akan sama-sama menaikkan suatu pujian. Terima kasih Tuhan. Setiamu dan nanti doa penutup untuk terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu.
ada atas setiap kami, berjalan di depan kami Tuhan, melangkah bersama dengan kami. Terima kasih untuk sepanjang hari ini, untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tempat ini bagi setiap kami, dan kami percaya bahwa Tuhan sudah mengubahkan kehidupan kami. Kami berdoa buat Abah yang hari ini juga melayani. Kami berdoa Tuhan juga menyertai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu ini berada. Semua pekerja jemaat-Mu dimanapun mereka berada, semua diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, mereka yang berbeban diberikan kelegaan oleh Tuhan. Perjalanan pulang kami ada dalam lindungan tangan Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami siap berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau dalam kesehatan, diberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Apa saja yang kau lakukan dalam Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan indah manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selesai ya, Pak?